Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, kita hari ini akan membahas regresi linear ya. Kita perhatikan di dalam regresi linear ini sebelah kiri gitu ya, regresi linearnya, koefisien X-nya ya, koefisien regresinya 0,618 yang unstandardized. Sementara yang standardized itu 0,767. Korelasinya juga 0,767. Artinya apa? Hitungan standardized itu sama dengan hitungan korelasi. Oke ya. Kita lihat sebelah kanan ini. Korelasinya 0,767. Standardized-nya 0,767. Unstandardized-nya juga 0,767. Kok bisa? Gitu ya. Jadi koefisiennya sama semua seperti ini. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, mengapa ini bisa terjadi? Gitu ya. Kita harus pahami dulu apa itu koefisien regresi standardized ya. Koefisien regresi standardized itu adalah koefisien regresi yang menggunakan skor Z. Gitu ya. Variabel X-nya ini diubah dulu menjadi skor Z dari X, gitu ya. Maka kemudian koefisien regresinya adalah 0,767. Dan regresi skor Z itu sama dengan korelasi. Jadi korelasi adalah regresi X terhadap Y, di mana data yang diolahnya X terhadap Y-nya itu X-nya menggunakan skor Z dan Y-nya juga menggunakan skor Z. Oke ya. Berarti dua-duanya variabel X dan Y-nya menggunakan skor Z, maka hasilnya ini adalah koefisien regresi standardized. Nah, koefisien regresi standardized itu sama dengan korelasi. Nah, untuk membuktikan konsep itu, gitu ya, bahwa koefisien regresi standardized adalah koefisien regresi yang skor X-nya dan Y-nya diubah menjadi skor Z. Maka di sini saya mengubah variabel X-nya, gitu ya, dan variabel Y-nya menjadi variabel skor Z. Nah, sehingga kemudian ketika diregresikan, gitu ya, ketika diregresikan hasilnya koefisien unstandardized itu 0,767, yang standardized juga 0,767. Kenapa? Karena datanya itu adalah menggunakan skor Z. Oke ya. Nah, selain itu kita perhatikan nih di interceptnya. Kalau di unstandardized, interceptnya adalah 3,429 ya, yaitu besaran Y ketika X-nya sama dengan 0. Tapi di sini, gitu ya, itu interceptnya adalah 0 ya. Interceptnya adalah 0. Gitu ya. Interceptnya adalah 0. Kok bisa interceptnya adalah 0? Nanti kita akan buktikan di rumus regresi ya. Selanjutnya, nah ini data intercept ya, data analisis regresi gitu ya, yang biasa ya, seperti yang ditampilkan di slide yang pertama tadi. Nah, koefisien regresi gitu ya, itu dilambangkan dengan Y aksen ya, atau Y prediksi. Y prediksi itu adalah sama dengan B kali X plus A. Gitu ya. Jadi di sini berdasarkan persamaan ini,
X koefisien regresinya, koefisien unstandardized-nya 0,618 ini ya, kali X plus 3,429 ya, ini. Oke. Nah, ini datanya yang saya olah ya. Kalau koefisien yang regresi yang pertama, gitu ya, saya menggunakan data mentahnya ini. Koefisien regresi kedua, saya menggunakan data skor Z, ya. Jadi skor X diubah ke skor Z. Rumusnya adalah X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi X, ya. Y dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Hasilnya adalah skor Z-nya ini. Sehingga kemudian ketika skor mentahnya X itu rata-ratanya 5,375, sementara Y-nya rata-ratanya 6,75. Standar deviasinya 1,727 dan seterusnya. Yang X, sementara yang Y standar deviasinya 1,3919. Kita lihat di sini skor Z, ya. Teori dari skor Z itu atau rumus dari skor Z itu rata-ratanya selalu 0, ya. Variabel itu kalau kemudian diubah menjadi skor Z, ya, data mentahnya diubah jadi skor Z, maka rata-ratanya adalah selalu 0 dan standar deviasinya selalu 1. Oke, ya. Nah, ini di aplikasi JASP, ya. Saya masukkan datanya seperti ini. Variabel X, variabel Y, ini variabel ZX dan variabel ZY. Kita akan olah analisis regresinya. Begini hasilnya. Kalau kita menggunakan skor mentah, ya, Y dan X, variabel X-nya skor mentah, variabel Y skor mentah, maka hasilnya seperti ini. Ya. Jika kemudian variabel Z-nya kita masukkan sebagai dalam analisis regresi, ZY independent, ZX variabel X-nya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Artinya apa? Koefisien unstandardized-nya itu sama seperti koefisien standardized. Berarti konsep bahwa koefisien regresi standardized adalah koefisien regresi yang menggunakan data skor Z dari variabel skor mentahnya. Ya, ini terbukti di sini ketika variabelnya, data aslinya itu adalah pakai skor Z, maka unstandardized ini sama persis besarnya dengan standardized, gitu ya. Dan interceptnya adalah 0. Nanti kita akan bahas kenapa interceptnya 0 di data standardized ini. Ya, kemudian di sini tidak ada kan ya, interceptnya di sini di aplikasi tidak dimunculkan ya, karena memang 0 ya, nggak usah dihitung. Semuanya itu bisa dibuktikan di rumus ini ya. Ini adalah rumus Y prediksi atau persamaan regresi ya. Y aksen sama dengan R standar deviasi Y dibagi standar deviasi X ya, dikalikan R. Kemudian dikalikan X, dikurangi sama seperti yang di depan ini, R kali SY bagi SX kali rata-rata X plus rata-rata Y. Ya. Yang harus diperhatikan dalam penghitungan ini, minus B ini kali X barnya itu harus dihitung dulu ya, perkaliannya. Itu. Baru kemudian hasil perkalian ini ditambahkan. Gitu ya. Ditambahkan dengan Y kuadrat. Gitu ya. Nah, dalam skor Z, rata-ratanya itu adalah 0. Ya, maka di sini X barnya dan Y barnya adalah 0.
Kita akan hitung nih. Y barnya 0, X barnya 0, dan standar deviasinya 1. 1, ya. 1. Gitu ya. Maka, rumusnya, hasilnya Y aksen itu adalah R kali 1 sama dengan R kali X ya. Plus 0. Artinya di sini, kenapa ini plus? Artinya nih, minus R kali 1, jadi minus R kali 0. Gitu ya. Minus R kali 0, maka sama dengan 0. Berarti plus jadinya plus 0 tambah 0. Gitu ya. Atau misalnya 0 kali R sama dengan 0, berarti minus 0 plus 0. Nah, minus 0 tambah 0 itu sama dengan plus 0. Ya. Maka hasil penghitungannya Y aksen sama dengan R X plus 0. Jadi B-nya itu sama dengan R ya, dan A-nya sama dengan 0. Artinya dalam persamaan yang hitungan yang tadi ini, interceptnya atau A-nya itu adalah 0. Koefisien regresinya atau nilai B-nya adalah sama dengan rata-rata. Rata-rata itu adalah koefisien regresi dengan skor Z. Sama dengan ini, R-nya 0,76. Oke, itu penjelasan apa yang dimaksud dengan koefisien regresi standardized. Ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.